Jadi hari ini prosesinya seperti yang aku awal udah bilang. Ini aku berusaha gedean ya soalnya, cuman udah maksimal. Seperti yang kemarin aku bilang, prosesi terakhirnya itu emang kremasinya di pagi hari. Itu karena udah dihitung sama Feng Shui, katanya supaya nggak ada congnya lah gitu. Pokoknya maunya yang terbaik buat papi di sana gitu. Jadi tadi ada acara penghormatan terakhir, terus bawa papi ke tempat kremasinya gitu. Nah sekarang kita lagi tunggu kremasinya kurang lebih di 4 jam gitu. Tadi juga rumah-rumah papi semuanya udah dibakar juga di paling atas gitu. Jadi udah semua acara udah selesai. Habis ini tinggal kita kumpulin tulang dulu ya katanya, tulang-tulangnya, terus dimasukin ke dalam guci, terus sisa-sisanya kita tebarin di laut gitu. Tapi udah pesen kapal gitu, kapal gitu buat acara penaburan abu gitu. Cuman kalau misalnya yang di kapal mungkin yang lebih intimate gitu, karena kapalnya juga cuma muat berapa, 70 ya? 70 orang gitu, jadi udah dibilang nggak bisa ikut semua, keluarga aja kan keluarga besar, jadi ada beberapa teman-temannya aja. Kita rumahnya apa tadi? Rumahnya itu seperti kalau tradisinya adalah rumahnya yang kita bakar di sini, yang kita kasih di sini nanti akan muncul buat papi di sana gitu. Jadi makanya rumahnya tadi kita bakarinnya 2, terus ada asistennya juga, ada semuanya lah, mobil, emas, semuanya lengkap seperti apa yang papi udah kasih ke kita selama ini, kita juga berikan buat papi juga di sana. Memberikan yang terbaik, tapi pastinya pun juga pasti yang terbaik. Pastinya yang terbaik lah, maksudnya ini kan cara rasa berterima kasih aku sama papi untuk yang terakhir kalinya. Jadi aku usahakan buat kasih yang terbaik semuanya buat papi gitu. Nah pada saat lihat videonya emang kayaknya papi bakal suka gitu, karena ada ukiran-ukiran Chinese-nya yang katanya bagus lah buat papi gitu. Dan 4 abunya juga udah dipilih yang papi suka. Pun ada pesan terakhir? Pesan terakhir ada pesan terakhir sih, tiap kali dia ketemu aku paling dia selalu bilang jangan capek-capek, mau makan apa, terus lu jangan sedih lah, kalau lu sedih gue ikut sedih, lu harus bahagia. Momen yang gak bisa dilupain apa sih Ci, mungkin Ci? Yang mana? Momen yang gak bisa dilupain Banyak lah, nggak bisa dibilang momen apa gitu, banyak. Anak-anak seperti itu, misalkan Tania, teman Tania yang paling terpukul. Yang paling terpukul jujur Cici Talia, karena Cici Talia kan setiap hari juga ditawarin Yeye mau makan apa, Yeye yang selalu kadang jemput Cici gitu, terus ajak Cici pergi makan, teleponin, kirimin makanan, juga apa, kasih duit celengannya dia gitu. Kayak kemarin apa aja yang cucunya minta pasti Yeye kasih lah istilahnya. Jadi dia terpukul banget, dan dia tahu ini yang sering kasih dia duit di celengannya dia kan. Jadi dari kemarin dia lipetin duit terus, karena dia bilang supaya ini juga banyak duit. Jadi papi mami aku itu emang sempat debat dulu ternyata katanya. Jadi setelah mami udah tenang, kita kan nyari jadi mau dikubur atau dikremasi gitu. Aku ngikutin aja, cuman cariin aja gitu yang terbaik yang bisa aku cari gitu. Ternyata papi maunya dikremasi, mami maunya dikubur. Tapi pas kita cari-cari dan lihat tempatnya, ternyata kayaknya papi bakal suka yang dikremasi. Jadi akhirnya mami juga aku belinya yang satu double, jadi maksudnya bukannya ini nggak pengen juga, tapi suatu saat kalau misalnya itu mami maunya ditaruhnya bareng. Jadi sampai sejauh ini ada hal yang belum disampaikan kan, walaupun sudah berbuat yang terbaik untuk pasti? Banyak kok. Ya nggak tahu, mungkin papi aku ngerasa ya udah
melihat anaknya seperti ini gitu. Tapi pasti ada lah kekecewaan dia ketika melihat aku juga gitu, kesedihan dia yang menurut aku belum aku selesaikan aja. Cuman ya emang udah jalannya seperti itu. Ada pesan hal yang mungkin masih berat yang belum dijalankan? Nggak ada, dia nggak pernah pesen terlalu berat. Dia tiap kali kalau ngomong sama aku cuma mau makan apa, jangan kecapean. Dia kirimin aku makanan buat sehat, kesehatan gitu. Terus dia selalu pesennya ya harus bahagia. Bun dilarungin di mana Bun, dan alasannya dilarungin di situ kenapa? Ya karena bisa dilarunginnya di situ, tapi di mananya di mana tak nggak tahu. Pokoknya di laut gitu, di laut. Kebetulan tim yang bantuin ngurusin juga sama Jordi yang ngurusin kapalnya gitu. Cuman kenapa pilih kapal itu? Karena waktu itu tahun lalu Mami ulang tahun di kapal itu, tapi belum pernah ulang tahun di kapal itu. Jadi menurut aku ya kali ini aku mau Papi juga ngerasain gitu. Mami pernah di kapal itu, ya juga Papi pernah ngerayain di kapal itu. Di kawasan apa sih? Nggak tahu deh, nggak tahu, jujur aku cuma tahu di laut. Cika dan Mami sendiri seperti apa sekarang? Mami pastinya terpukul banget karena kan Mami sama Papi itu benar-benar kayak soulmate sejati yang nggak pernah terpisahkan gitu. Jadi ya mungkin sama ini Papi ada yang dirasa sakit, tapi ya Papi kan emang dari dulu orangnya kayak gitu, enggak gue sehat nggak apa-apa, suruh minum obat juga enggak lah nggak usah gitu. Jadi ya mungkin sakitnya itu dia nggak berasa sampai sekarang gitu. Kita udah infeksi baru tahu gitu. Ya Mami pasti terpukul banget lah karena dari dulu ya seperti aku pernah bilang juga, even di mall ke toilet aja Papi itu pasti nemenin Mami. Jadi sedekat itu mereka ketika kehilangan. Ya aku cuma bilang ya Mami kan punya 3 anak, bisa nginep di rumah kita masing-masing, bisa main ke rumah kita juga gitu. Nah kalau mau kita temenin juga tinggal bilang. Kayak Cici Talia, kan aku harus ke Korea karena kerjaan yang kemarin ketunda harus aku selesaikan gitu. Jadi Cici maunya sekarang Naina yang anterin. Ciwen, melihat Ya pastilah gitu, itu impian aku yang dari dulu aku kirain kiblat aku lah ketika menjalani satu hubungan rumah tangga, ya pasti melihat dari keharmonisan orang tua aku. Cuman kan balik lagi kadang kehidupan rumah tangga orang berbeda-beda gitu. Jadi ya tapi ya aku bangga lah semua orang yang melihat orang tua aku, mereka tahu orang tua aku adalah orang tua yang sangat ramah, baik dan harmonis. Ciwen, tadi pas waktu yang gue lihat adalah dulu lempang, sekarang dulu yang mau betul. Ya berat lah, aku juga nggak tahu kalau misalnya di satu sisi aku yang harus megang fotonya, karena dari kemarin aku sengaja nggak mau lihat fotonya karena kan tiap kali aku lihat aku selalu mikir sedih lah pastinya. Jadi ketika tadi cuma sambil ngobrol aja dalam hati sama Papi, ya semoga Papi jalannya lancar, semuanya baik-baik aja, dan cuman bilang sama Papi tenang aja di sini, Mami pasti kita jagain kan. Kita kebetulan kalau kremasi gitu biasanya keluarga harus tunggu karena takutnya kan keluarga nggak kuat atau pada saat melihat ada yang lari, ada yang gimana gitu. Jadi kita nunggu semuanya udah dari tempat sini yang melakukan, ada suhunya juga, terus emang udah ada jamnya yang dihitung. Aku ikut nanti habis tunggu ini melarung, habis itu aku emang harus berangkat. Jadi ya kalau di rumah ketika anak udah tidur gitu terdiam sendiri tuh kayak sedih, masih ada sedih lah karena kan kadang Papi juga ada yang nginep di rumah, dan kalau ada yang nginep di rumah dia tuh selalu masuk ke kamar aku gitu, kayak ngecek anak aku
udah tidur belum ya? Kalau belum tidur pasti dia ngobrol sama aku. Jadi kayak masih ada rasa sedih gitu. Tapi kan harus ikhlas. Nah, perasaan itu yang masih aku harus cerna gitu. Dan aku juga harus bekerja karena ya pekerjaan juga tetap berjalan kan. Jadi ya tetap harus kerja dan ya tetap harus melanjutkan hidup di sini kan. Gak boleh terlalu larut dan kalau kita sedih kan orang lain juga melihat kita sedih. Takutnya mami tambah sedih, anakku juga tambah sedih melihatnya. Nah, papi aku di sana juga pasti sedih. Betul. Hari ini langsung flight. Langsung flight. Habis selesai semuanya emang aku harus langsung flight karena kan kerjaannya tadinya ketunda. Ya, tapi bersyukurnya masih ada rasa bersyukurnya. Ya lebih baik aku belum flight daripada aku udah flight. Aku pasti akan sangat menyesal sekali. Kebetulan emang ada kerjaan bersama brand-brand Korea di sana. Itu ada live juga. Jadi ya kerjaannya lancar juga dan terima kasih teman-teman udah beberapa hari di sini. Terima kasih semua support yang udah datang juga, doa-doanya